Halo guys, nama aku Naomi. Formasi aku pengelola perkara Mahkamah Agung. Hari ini aku mau nge-share sama kalian gimana sih caranya dan perjuangan aku untuk lulus tes CPNS 2021 formasi pengelola perkara di Mahkamah Agung. Sebetulnya ini tuh bukan perjuangan yang mudah ya guys, bukan perjuangan yang asal-asalan. Semuanya ada strateginya, ada rencananya, doa-doa yang gak putus, belajar yang bener-bener belajar keras, belajar cerdas, doa orang tua, doa orang yang bener-bener tulus mendoakan aku, makanya aku bisa lulus di Mahkamah Agung. Pokoknya puji Tuhan, alhamdulillah aku udah lulus, aku ada di Mahkamah Agung. Bener-bener bersyukur banget setahun ini bener-bener berjuang. Sebetulnya aku mau ngasih taunya itu bingung ya gimana mulainya ya. Pertama kali aku tahu tentang simpang siur tes CPNS 2021 ini tahun lalu guys, tahun 2020 akhir, di berita-berita gitu kan, di Tribun entah di mana lah pokoknya di berita. Jadi di awal tahun 2021 bapak aku udah nyaranin aku, udah Nomi kau les aja di Askia gitu, ada les CPNS di Askia. Mungkin kalau kalian nonton video aku, buat orang-orang Medan mungkin ya, atau mungkin orang Batam pasti tahu lah Askia kan. Askia itu les SKD. Sebetulnya les SKD itu banyak di Ayo CPNS, pokoknya di Sahabat CPNS, di Askia, jadi ASN, banyak loh les-les SKD. Les psikotesnya juga, les wawancara, banyak banget. Kalau kalian emang niat, pastilah. Sebetulnya mau les juga atau nggak les juga, itu tergantung kalian, tergantung seberapa kemampuan kalian lah, budget kalian kan, apa orang tua ngizinin atau enggak. Semuanya itu bener-bener pastilah ada strateginya ya. Aku pertama kali bener-bener niatin untuk les itu bulan Maret 2021 di Askia. Jadi 2 bulan tuh, dari bulan April sampai dari bulan Maret sampai April 2021 aku les di Askia. Nah, ini tuh masih tahap awal ya guys ya. Soalnya aku mau nyeritain gimana cara aku lulus tahun ini gitu. Nanti mungkin next video aku bakal nge-share gimana sih caranya lulus SKD, gimana sih cara lulus SKB CAT, cara lulus psikotes, cara lulus wawancara, satu-satu ya guys. Ini tuh tentang alur dulu ya guys, alur bagaimana aku bisa lulus, alurnya. Pokoknya ini tuh nggak ada yang tanpa rencana, pasti semuanya ada rencana, ada strategi. Pokoknya awalnya itu les bulan Maret 2021 sampai April 2021. SKD-nya ya, SKD di Askia. Udah tuh udah lulus, udah les kan. Aku ngerasa aku tuh punya kelemahan di SKD, terutama di TIU. Aku nggak ngerti banget lah hitungan, penalaran, apa silogisme, analogi gitu-gitu aku nggak paham sebetulnya. Makanya aku les lagi tuh khusus sama Bu Siti, guru SMP dekat rumah aku. Udah tuh aku les kan sampai pada hari hanya SKD-nya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya guys ya, aku lulus 404 SKD. TWK-nya 85, TIU-nya 135, TKP-nya 184. Puji Tuhan, bener-bener luar biasa lah ya. Waktu aku SKD itu ya guys, menurut aku ya, TIU-nya itu paling gampang sih daripada TWK. TWK-nya itu bener-bener, sebetulnya TWK-nya itu mudah, tapi kayak dibolak-balik gitu kata-katanya ya, kalimatnya, option dari A sampai E-nya itu loh dibolak-balik gitu. Jadi bikin kita bingung kan TWK-nya. Kalau TIU itu dia masih dasar-dasar banget, makanya nilai aku tuh bagus 135. Kalau TKP-nya ya kayak biasa, penalaran, gimana cara kita beradaptasi, bekerja, pokoknya kepribadian kita lah. Karena kan TKP itu tes kepribadian, kalau TIU itu tes penalaran kan, intelijensia umum. Kalau TWK itu kewarganegaraan, seberapa kita cintanya dan tahu kita tentang bangsa Indonesia ini. Nah, sudah selesai tuh kan SKD.
sambil selesai SKD itu sambil aku nyari-nyari info materi-materi untuk SKB CAT, karena kami ini kan 3 ya alurnya ya, alur kami formasi pengolah perkara Mahkamah Agung ini 3 alur kalau mau lulusnya, mulai dari administrasi, SKD CAT, SKB CAT, baru nanti udah kelulusan pemberkasan, baru penetapan NIP gitu guys. Jadi tanggal 17 September 2021 aku kan udah lulus tuh ya, udah lulus SKD. Lulusnya itu lulus dari komputer ya, bukan lulus secara BKN atau secara Mahkamah Agung ya. Kalau lulus secara Mahkamah Agungnya bulan November, tanggal 13 sampai tanggal 14. Dan akunya itu tanggal 13 November, bersamaan juga dengan kisi-kisi. Awalnya berpikir katanya simpang siur kan, yang sebelum tanggal 13 sampai tanggal 14 itu simpang siurnya katanya nggak ada kisi-kisi, kita harus nyari sendiri kan. Bingung juga kan mau belajar apa. Makanya sebelumnya itu udah nanya-nanya sama senior atau yang udah lulus duluan, yang tahun lalu ya, yang tahun 2019 ke 2020 itu kan ada juga yang udah lulus, mirip-mirip juga materinya. Jadi kita tanya-tanya juga, aku juga nanya-nanya ke senior kan, ke teman-teman aku yang udah lulus, teman-teman kuliah, atau teman-teman yang mungkin udah pernah masuk SKB CAT tapi dia gagal. Jadi aku bertanya juga lah ke mereka kan. Udah tuh setelah aku ujian SKD yang tanggal 17 September, aku menunggu sambil aku belajar-belajar, nanya-nanya, belajar sambil tanggal 13 ke 14 November 2021 aku lulus SKD. Peringkat aku 400-an dari 1900-an. Itulah peringkat aku ya. SKD nih, SKD masih SKD. Masuklah ke SKB. Karena aku udah belajar dari bulan September, Oktober, November. Jadi ya udah tuh belajar dan dikeluarkan juga kisi-kisinya dari BKN, plus dari Mahkamah Agungnya juga udah mengkonfirmasi, oh ini kisi-kisinya. Jadi untuk pengelola perkara Mahkamah Agung 2021, kisi-kisinya pelaksana terampil arsiparis. Bener-bener puji Tuhan, bersyukur banget tahun ini. Ternyata kita tuh punya kisi-kisi. Kita tahu kita tuh mau belajar apa, arahnya kemana. Gak asal-asal belajar kan, udah jelas sekali terarah lah istilahnya belajar. Istilahnya kalau kita bener-bener fokus, serius, doa kan, tetap juga belajar, minta doa restu orang tua atau orang-orang yang emang bener-bener tulus, pengen kita lulus, itu pasti lulus gitu loh, itu pasti dimudahkan jalannya. Makanya untuk SKB CAT ini aku bener-bener tuh belajar arsiparis, tupoksinya arsiparis, permenpannya, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009, PP nomor 28 tahun 2012, pokoknya semua soal-soal, materi-materi dari YouTube itu untuk SKB CAT ya. Kuis-kuisnya dari grup, kami kan ada grup pengelola perkara Mahkamah Agung 2021. Jadi di situ aku belajar juga tuh kuis-kuisnya bareng teman-teman juga. Di situ aku bersyukurnya teman-teman di grup aku di Telegram aku tuh baik-baik ya. Mau belajar bersama, nggak ada yang mau menang sendiri istilahnya. Istilahnya tuh nggak ada yang egois lah, pokoknya sama-sama ingin sukses, sama-sama ingin maju. Pokoknya kita sama-sama belajar aja. Sama-sama berjuang. Sama-sama doa ya, minta doa restu, terus-teruslah kita berbuat baik, bersedekah gitu. Jadi mulailah tuh aku kan tadi belajarnya dari bulan September, Oktober sampai November, tapi itu belum terarah banget tuh belajar apa, sampai akhirnya yang dikeluarkan dari BKN dan Mahkamah Agung itu jelas lah kan. Mahkamah Agung formasi pengelola perkara itu kan sudah jelas kisi-kisinya pelaksana terampil arsiparis, berarti arsiparis yang kami pelajari. Udah tuh belajar tanggal 2 Desember 2021 guys, aku ujian tuh. Puji Tuhan, alhamdulillah banget aku lolos. Nilai aku 320. Puji Tuhan, alhamdulillah. Benar-benar bersyukur banget guys. Puji Tuhan ya guys, puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah banget.
aku lulus SKB, nilai SKB aku 320. Artinya kalau diakumulasikan 320 bagi 500 pokoknya benar 64 dari 100 soal. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bener-bener bersyukur banget. Tapi aku masih nunggu nih, nunggu sampai akhirnya di tanggal 23 Desember 2021 pengumuman kelulusan. Puji Tuhan, Naomi Singoringo lulus SKB, lulus SKD, lulus administrasi, lulus di pengelola perkara Mahkamah Agung 2021. Puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah. Itu sih, aku benar-benar fight buat ini, benar-benar berjuang lah. Sebetulnya sih ini bukan kali pertama sih aku ngetes tes CPNS. Pertama kali aku ngetes tes CPNS itu tahun 2018. Waktu aku baru lulus tuh, usia aku masih 21-an di Kemenkumham penjaga tahanan, tapi aku gagal administrasi. Lanjut tuh 2019 akhir terbuka tuh, aku udah lulus, udah D3. Dengan ijazah aku D3, aku nyoba PRP, administrasi registrasi perkara di Mahkamah Agung, tapi aku gagal SKD 2019 ke 2020 ya, 2020 awal. Nah, di 2020 kan corona. Jadi CPNS kan gak dibuka ya, 2020. CPNS nggak dibuka. Jadi ya udah tuh aku selama di rumah ya udah di rumah gitu loh, belajar sampai akhirnya 2021 simpang siur kan beritanya itu kan. Aku niatkan aku mau les di Askia. Bulan Maret sampai bulan April. Dan akhirnya ya itulah perjuangan, doa, belajar yang benar-benar fokus, belajar cerdas, belajar keras ya. Belajar kan harus ada strateginya ya guys ya. Nggak asal-asal belajar gitu. Harus tahu kelemahan, harus tahu kelebihan, tingginya kita di mana, rendahnya kita di mana. Itu semuanya terus ditingkatkan, dan puji Tuhan lulus ya. Pesan aku buat kalian semua, tahun depan mana tahu di 2022 dibuka tes CPNS atau tes PPPK. Pesan aku buat kalian harus tahu formasi kalian itu apa yang kalian ambil. Ke dalam diri kalian refleksikan, apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku dari tes CPNS atau tes PPPK ini, yang mana yang harus aku tingkatkan, yang mana harus aku kuatkan lagi kelemahan aku gitu loh. Maksud aku, kita jangan putus asa. Semua itu ada jalannya, ada rezekinya. Bukan berarti kalian gagal, kalian langsung putus asa, aku nggak mau nyoba lagi, atau kalian berhasil, udah segini doang gitu. Maksud aku, mau kita berhasil, mau kita gagal, kita tetap belajar. Rezeki dimanapun ada ya guys ya. Bukan berarti jadi CPNS ini tuh jalan terbaik, bukan. Apapun pekerjaannya asal itu halal, sebetulnya itu puji Tuhan, puji syukur. Apalagi di saat corona ini kan susah banget nyari kerja kan. Pastinya adapun dapat pekerjaan gak harus PNS, kita tetap bersyukur gitu. Intinya guys, kalian harus tahulah tes CPNS ini tuh kalian itu maunya apa, di formasi apa, tingkat pusat, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, atau tingkat dimanapun lah yang mau kalian ambil. Sesuaikan juga dengan diri kalian gitu. Buat kalian yang udah pernah nyoba tapi gagal lagi tahun 2021 ini, ya kalian jangan menyerah. Sebetulnya rezeki itu nggak hanya jadi PNS sih, dimanapun juga bisa jadi rezeki. Tapi kalau kalian yang nggak mau menyerah lagi gitu, entah kalian udah 3 kali nyoba, 4 kali nyoba, 5 kali nyoba, tapi kalian gagal tahun ini, 2021 ini, it's okay, kalian bisa nyoba tahun depan. Tapi kalian jangan lupa rezeki dimanapun ada. Kalian bisa nyari kerja tempat lain dulu, itu kan bisa jadi batu loncatan kan guys. Atau kalian mau berbisnis di saat corona ini, boleh-boleh aja semuanya gitu. Nanti kalian kumpulin duit, bisa untuk les kan, untuk budget kalian, mana tahu kalian udah lulus tahun depannya lagi untuk pemberkasan, untuk kan ini kan tes CPNS ini kan kalau dia pusat ya, dia bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau dia provinsi pun
jauh dari rumah kalian, kalian harus ada budget kan untuk mempersiapkan semuanya. Kalau kabupaten juga mempersiapkan semuanya kan. Tapi buat kalian yang nanti lulusnya nggak jauh dari rumah kalian ya tetap bersyukur juga sih, happy juga lah pastinya. Apapun itu kita bersyukur lah masih kasih kesempatan untuk ikut tes CPNS. Apalagi yang kalian lulus, aku juga lulus gitu loh. Kita tetap berjuang, jangan berhenti, jangan karena udah lulus gitu. Terus diasah itu kemampuannya, terus diasah, mana tahu nanti dalam pekerjaan dipakai kemampuan kita ini ya kan. Apalagi aku ini kan arsip-arsip gitu, mana tahu pastinya itu digunakan lah, pastilah itu di aplikasikan dalam pekerjaannya secara prakteknya ya. Kalau kemarin ujiannya teori, sekarang nanti kalau bekerja di 2022 itu udah prakteknya. Jadi sekali lagi aku mau ngomong ke kalian, motivasi aku untuk kalian, pokoknya kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, rezeki selalu ada dimanapun. PNS itu bukan jalan satu-satunya juga buat kita sukses. Tapi kalau memang kalian pengen jadi PNS, ya kalian benar-benar harus berjuang untuk yang tahun depan 2022 ya. Doakanlah semoga terbuka 2022 CPNS itu. Pasti terbuka. Doa aja terus, doa, minta doa restu orang tua, jangan pernah menyerah apapun itu. Gitu. Pesan aku itu aja sih. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Aku mau kenalin diri lagi, aku Naomi Sringoringo. Aku formasi pengolah perkara Mahkamah Agung. Aku orang Sumatera Utara, aku orang Medan. Mungkin buat kalian yang nonton video aku, kalian ya mungkin kenal aku, mungkin enggak. Tapi kalau kalian kenal dan senang sama video aku, kalian bisa like video aku dan subscribe video aku. Segitu aja dari aku. Sekali lagi makasih ya, dan aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah ngomong. Bye, see you guys.